Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, Bu, ya. salamnya kurang semangat. Semangat Ibu ya. Memberi salam sunnah, jawab salam itu wajib. Ya. Ada seorang datang ke Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu isrun 10 derajat. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab sama Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu isrina 20 derajat. Datang lagi pemuda yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sunnah itu 30 derajat. Ibu mau yang 10 derajat, apa 20 derajat, apa 30 derajat? Apa 30 juta? 30 juta. Bu, mau 30 derajat apa 30 juta? Kalau bisa dua-duanya ya Bu ya. Baratan Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini Ibu berkumpul pertama kali saya mungkin ngisi di sini ya Bu ya. Ini
Alamat dari mana tahu ada saya ya Bu ya? Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Ibu kita berumah tangga, kita mempunyai suami, rumah tangga itu perlu ada wasilah, perlu ada kriteria yang harus kita punya pada diri kita. Apa kriteria yang pertama? Yaitu di dalam rumah tangga itu harus mempunyai yang pertama ada ridhonya Allah. Kedua, ridhonya suami. Ketiga, ridhonya orang tua. Kalau kita berumah tangga, tiga ini yang kita punya, tiga ini yang kita pakai, tiga ini yang kita laksanakan, insya Allah rumah tangga kita aman dan tentram. Insya Allah rumah tangga kita gelombang apapun yang kita hadapi akan terselesaikan. Berapa sulitnya rumah tangga kita, kalau tiga ini kita laksanakan, insya Allah sulit itu akan menjadi kemudahan. Kesukaran itu akan menjadi kemudahan. Yang pertama adalah ridhonya Allah. Yang kedua adalah ridhonya suami. Yang ketiga adalah ridhonya orang tua. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, di dalam kitab Uqudul Jen bab kedua dijelaskan di situ, ya. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun minan nisa'i fin nar. Ada 4 golongan istri, 4 golongan wanita yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada 4 golongan istri yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Di dalam kitab Uqudul dijelaskan di situ, al-awwalu imra'atan afifatan ta'iyatan lillahi wa lijauji. Yang pertama yaitu adalah seorang wanita atau istri yang bisa menjaga dirinya dan taat kepada Allah, ditaatillah, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Itu yang pertama, calon masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imra'atan afifatan li ta'atillah wa li ta'ati jauji. Itu adalah istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Tetapi sebaliknya, orang yang masuk nerakanya Allah itu adalah al-mar'atu, perempuan atau istri yang kotor lidahnya, yang lawan sama suami. Kalau kita berumah tangga, pertama kita taat kepada Allah. Insya Allah kalau taat kepada suami, dua ini ketika kita berumah tangga itu kita, suami kita berangkat kerja, itu istri ibadah kepada doain ke suami. Ya Allah, pagi-pagi suami kita berangkat, kita siapin airnya. Ketika suami kita sudah berangkat kerja, tutup pintu, jaga diri kita. Jangan sampai diri kita ini bersolek wajah kita di hadapan laki-laki. Tetapi masuklah ke dalam rumah, ibu masuk ke kamar mandi. Ngapain ibu ke kamar mandi? Ngapain ibu ke kamar mandi? Bu, suami berangkat kerja dengan kaki kanan, kita masuk dalam ruang, pintunya tutup, masuk ke kamar mandi, kita sholat duha, doain tuh suami kita. Bu, kamar mandi, wudu, ya Bu ya, sholat duha, doain tuh suami. Ya Allah,
suami saya sedang berangkat kerja, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah gampangkan rezekinya, biar rezeki yang banyak, biar jabatannya naik, diangkat derajatnya sama Allah. Itu doa. Istri ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tujuan dan taat kepada Allah, doain suami, doain anak. Ya Bu ya. Kalau taat kepada suami, ngapain Bu? Apapun yang suami perintahkan kita kerjakan. Bu, karena suami adalah letaknya surga kita ada di suami. Tapi sebaliknya, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala istri yang suka nyakitin hati suami. Bu, ada nggak di sini istri yang suka nyakitin hati suami? Yang bentak suami ada nggak? Yang marahin suami ada nggak? Alhamdulillah, berarti pelaboyan ini menjadi istri yang soleha semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Pernah Bu datang Paria Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi berkata Ali bin Abi Thalib, dakhaltu wa Fatimatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersama istriku Fatimah, Ali bin Abi Thalib kan mantunya Nabi, ya kan Bu? Sayyidi Fatimah Zahra kan anaknya Nabi kan Bu ya? Apa kata Sayyidina Ali? Dakhaltu wa Fatimatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian. Ketika aku dan istriku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sedang menangis. Rasulullah sedang menangis. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mati ya bekika. Ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya anakku Siti Fatimah Zahra, ya anakku Sayyidina Ali, ra'aitu laitata Isra'i an-nisa'i bi asyaddi ajad. Wahai anakku Siti Fatimah, wahai anakku Sayyidina Ali, ra'aitu aku diperlihatkan bilailati pada malam Isra wal Mi'raj, itu banyak wanita-wanita fi asyadi ajabin yang disisakan yang sangat perih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Siti Fatimah Zahra? Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, ra'aitu imro'atan mu'allaqatan bilisanita. Wahai anakku, aku melihat istri-istri, aku melihat wanita-wanita itu yang sedang digantung lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu imro'atan mu'allaqatan bilisaniha. Aku melihat wanita atau istri-istri yang digantung sama lidahnya. Pertanyaan Siti Fatimah tidak, ya Rasul, aja tamal nisai di dunia. Ya Rasul, apa pekerjaan wanita itu di dunia ya Rasulullah? Apa pekerjaan istri-istri itu ya Rasulullah? Sehingga digantung amal lidahnya. Rasulullah menjawab, wahai anakku, imro'atan mu'allaqatan bi lisaniha fakanat tuji zawjiha. Wanita yang digantung amal lidahnya adalah tuji zawjiha, istri yang suka nyakitin hati suaminya, istri yang suka marahin suaminya. Bu, Ibu, tuh. Itu ketika Nabi Isra kan, kapan sih malam Isra Mi'raj kita Bu? Besok malam Jumat, tanggal 27 Rajab. Kita sholat maghrib, baca selawat sebanyak-banyaknya, dan zikir Rabbi firli warhamni wa tub alayya 100 kali, dan ditukar sekarang masih apa Bu? Masih subhanallahil ahadis. Besok tanggal 27 berarti subhanallahil habis maghrib kita sholat takbir maghrib, sholat awabin 6 rakaat, langsung zikir minta kepada Allah,
Rabbi firli, subhanallah rabbuk, itu minta kepada Allah. Bulan ini adalah bulannya Allah. Minta ridhonya Allah. Kita minta ridho ketika kita berumah tangga, apapun yang kita kerjakan di rumah tangga kita, baik terhadap suami kita, baik terhadap anak-anak kita. Pada malam itu 27 Rajab, besok tanggal 27 malam Jumat, kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, insya Allah kita dalam rumah tangga jalaninnya enak. Allah ridho, insya Allah rumah tangga kita apapun yang kita minta kelanggengan, insya Allah Allah ijabah. Karena bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan penuh kasih sayang. Rajabun, rohnya itu adalah rahmatullah, jimnya itu adalah jumhur, terus paknya adalah birullah. Karena bulan Rajab itu adalah bulan penuh kasih sayang, bulan Rajab adalah bulan penuh ampunan. Oleh karena itu di bulan ini banyak berzikir, minta kepada Allah. Belum tentu bulan tahun akan depan di bulan Rajab kita ketemu. Mumpung kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah ibadah di bulan ini. Banyak-banyaklah minta ampun di bulan ini, banyak-banyaklah minta ridho di bulan ini, karena Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah majikan kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita ibadah pada Allah, insya Allah Allah akan melihat kita. Bu, contoh, ibu punya majikan. Contoh, ibu punya majikan. Kalau ibu kerja di majikan ibu nggak mau nyuci pakaian, ibu nggak mau ngepel, kerjaannya main HP aja. Kira-kira majikan ibu ngelihat pembantunya bagaimana kira-kira? Marah nggak bu? Marah nggak bu? Digaji tiap bulan tapi kerjaannya nggak dikerjain. Itu pembantu main HP aja, betul kan? Begitu juga kita pada Allah. Kita punya majikan kita Allah. Bu, kalau kita sholat malam kita kerjain, duhanya kita kerjain, apalagi di bulan Rajab ini ibadah kita selama full 1 bulan di bulan Rajab, sholat tahajud kita nggak pernah tinggal. Ketika jam 2 jam 3 kita bangun, orang-orang lelap tidur, tapi kita ngadakan 2 tangan kita minta kepada Allah. Allah lihat kita. Nih, hambaku nih, ini pada ibadah semuanya. Kalau engkau minta, aku akan kasih apapun engkau minta. Kenapa? Karena kita rajin ibadah. Pembantu yang malas gak bakalan majikan nambahin gajinya. Betul nggak bu? Tetapi kita rajin ibadah kepada Allah, insya Allah bu, apapun yang kita minta ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, ibu sholat tahajudnya berapa rakaat? Ibu sholat tahajudnya berapa rakaat? Bu, berapa rakaat? Jam berapa bangunnya? Jam berapa bangunnya? Ibu kalau jam 3 ngapain ke kamar mandi apa wudu? Pipis, habis pipis ngapain? Habis pipis dari celana. Bu, habis pipis cebok celana. Masa habis pipis tidur lagi? Ya, an-nazafatu minal iman itu mana? Ya, ya. Bangun jam 3, ibu ke kamar mandi, wudu. Sebelum wudu ibu tahara dulu, bersuci dulu. Nah, habis kencing ibu dehem kencingnya. Nah, kalau perempuan dehem kan bu ya. 3 kali. Lakinya di belakang. Itu istri saya lagi ngapain ya dehem ya. Padahal istri saya di kamar mandi tujuannya adalah untuk mensucikan dalam air kencingnya supaya air kencingnya tiris. Dehem 3 kali, lakinya buru-buru masuk ke kamar. Padahal tujuannya adalah dehem untuk membersihkan air kencing kita, tujuannya supaya tiris. Kenapa bu? Kalau kita kencing kagak tiris, itu bu banyak yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu perempuan dehem. Kalau laki-laki bagaimana bu? Laki-laki ngapain? Nah, alhamdulillah. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram bisa dijelaskan. Idza bala ahadukum falyatur salasa marratin. Apabila salah seorang laki-laki kencing, falyatur salasa marratin, maka diurut 3 kali.
Mohon maaf Bu, ini saya ngomongnya jorok ya Bu ya. Karena ini adalah pelajaran fikih yang harus bersuci, harus izalatul najasati, suruti sholati, harus menghilangkan najis, adalah suruti sholati, syarat-syarat sholat. Laki-laki kalau kencing apa katanya? Palayan turus salah samarotin, maka diurut 3 kali punyanya dan disetir 1, 2, 3. Ya Bu ya. Lihat suami ibu, papa kalau kencing diurut nggak punyanya. Ya Allah Bu, mohon maaf, saya ngomong jorok ya Bu ya. Mohon maaf, tanya, papa kalau kencing diurut nggak punyanya 3 kali? Lah kagak. Nah kalau nggak diurut nanti jatuh kencingnya. Ya urut istrinya. Ya, habis 3 kali langsung disentil. Supaya apa? Supaya air seninya itu bersih. Kenapa? Atau haratul izalatul najasati, bersih itu adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis adalah suruh disolati, syarat-syarat daripada melaksanakan sholat. Tuh, lah, ibu kenapa girang banget tuh? Asosiasi dewa apa ya Bu ya? Kayaknya udah ngebayangin ya Bu ya. Ya Allah. Bu, itu pelajaran fikih di kita belum emang seperti itu. Perlu dijelasin. Kalau perempuan diam 3 kali, kalau laki-laki mah diurut 3 kali. Itu ada di dalam kitab kita perlu seperti itu Bu Islam menjelaskan kepada kita. Seperti itu Islam, supaya apa Bu? Kebersihan itu penting, bukan kebersihan rumah doang, bukan kebersihan jalanan doang, di diri kita pun harus dibersihkan. Untuk apa Bu? Supaya apa yang kita laksanakan di waktu kita melaksanakan sholat ibadah kepada Allah itu benar-benar dalam keadaan suci dan bersih. Banyak ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Bu Ida, kenapa sih ketika saya sholat kok itu saya ada yang keluar anget-anget sedikit? Nah itu perempuan. Kenapa? Mungkin kencingnya kagak tiris. Pernah nggak ngalami seperti itu Bu? Sholat kadang-kadang ada yang keluar dari kemaluan kita itu air anget-anget. Itu siapa tahu itu air kencing. Kalau itu air kencing, batalkan sholatnya. Batalin sholatnya. Takutnya itu adalah air seni yang najis ngalir di paha kita. Perlu ibu suci lagi, bersuci lagi, dan uduk lagi untuk melaksanakan sholat. Nah, itu tadi adalah melaksanakan ibadah sholat tahajud. Berapa rakaat Bu? Kalau bisa 8 rakaat Bu. 2 kali salam, 2 kali salam, 4 kali salam, 8 rakaat. 2 rakaat doang Bu. Ya Allah, ini bulan Rajab Bu. Bulannya Allah, kapan lagi kita minta kepada Allah? Bu, Allah masih kita sehat bertahun-tahun. Allah masih kita sakit, kita nggak kehitung. Banyakkan sehatnya daripada sakitnya. Bu, Allah ngasih kita rezeki berjuta-juta, mungkin ratusan juta. Allah ngasih kita sehat, kita nggak tahu bertahun-tahun. Allah ngasih kita sakit, kita kagak bisa kehitung. Allah berikan kita nikmat bisa melakukan apapun, kita nggak bisa kehitung. Masa untuk Allah kita rajin kita pelit? Bu, kembalikan ke Allah. Semuanya kita kembalikan ke Allah. Hidup kita hanya untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Introspeksi diri kita, mungkin diri kita masih ada yang kotor-kotor pada hari ini Bu, ada yang ganjel-ganjel, minta sama Allah, minta ampunan sama Allah. Ini adalah bulan penuh ampunan, ini adalah bulan Rajab, bulan yang paling mulia. Kapan lagi kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan di bulan ini Bu? Ya. Bu? Ya. Sholat tahajud 8 rakaat. Rakaat pertama alhamdulillah, kedua wal asri salam. Diri lagi musolli. Rakaat pertama wailul, rakaat kedua alam taro salam. Diri lagi rakaat pertama lihilafi, rakaat kedua araita salam. Diri lagi rakaat pertama inatoina, rakaat keduanya kuliah salam. Diri lagi yaitu melaksanakan sholat witir 2 rakaat alam taro, alam nasro sama alam taro. Diri lagi 1 rakaat lagi kul huwallah, kul a'udzu falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Tuh, jadi kita melaksanakan sholat malam 11 rakaat.
Ada yang kerjain 11 rakaat? Ada yang kerjain 11 rakaat? Ya Allah, Bu. Mumpung Allah berikan sehat, Bu. Kapan lagi? Allah udah berikan kita sakit, nggak bisa kita ibadah. Berapa banyak orang di rumah sakit tidak bisa melaksanakan ibadah. Sholatnya tiduran, sholatnya duduk. Kita dikasih sehat, Bu. Kita dikasih panjang umur. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Minta sama Allah. Minta ridho sama Allah. Warga kita minta ridho. Bu, selesai ridho dari Allah. Apalagi yang kedua, istri masuk surganya Allah. Yang kedua adalah uludan sobirotan khoniatan bil yasiri ma'ajauhiha. Istri yang mempunyai anak, ai kasiratil waladi, anaknya ada yang banyak, ada yang sedikit. Apa? Sobirotan, istri yang mempunyai sifat kesabaran. Apalagi qaniatan, istri yang mempunyai sifat rasa qanaah, merasa puas. Bil yasiri ma'ajauhihi, mempunyai sifat kesederhanaan bersama suaminya. Dari istri yang kedua masuk surganya Allah itu adalah bila ibu mempunyai anak, baik anak ibu sedikit maupun banyak, harus mempunyai sifat sabar. Tuh, kita punya anak ada yang 3 atau 5, sifatnya beda-beda. Tuh, ya kan? Yang satu diam aja, yang satu aktif banget, yang satu agak pulang-pulang, yang satu berantem mulu, yang satu ibadah mulu. Beda-beda kita punya anak. Nah, bagaimana cara menanganinya? Anak yang aktif, anak yang gak pulang-pulang, anak yang gak ibadah, kita kudu sabar ngajarinnya. Ketika anak kita usia 7 tahun, kita suruh sholat, gak mau sholat juga, sabar. Ya Bu ya. Ada anak yang udah SMA, kita suruh sholat kagak mau sholat, main HP aja. Nah, sholat maghrib ntar di rumah. Nah, sholat maghrib ntar di rumah baru setengah 7. Mak, sholat maghrib ntar dulu mak, baru jam 7. Nah, sholat maghrib. Apa kata? Masih gamenya belum selesai mak. Bu, sampai langsung isya anak kita nggak sholat maghrib. Ada nggak yang begitu Bu? Ada nggak Bu? Anak kita suruh sholat main HP aja, ada nggak? Insya Allah gak promedem di kagak ada. Anaknya menjadi anak yang soleh semuanya, anak yang soleha semuanya. Karena peran ibu adalah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ketika anak kita berangkat sekolah, baik dari TK, baik dari PAUD, baik SD, SMP, SMA, jangan lupa usap kepala anak kita. Apa doanya? Nah, mau sekolah, doain, bacain Robbi habli minas sholihin. Belakangnya kita tipe dengan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca anak kita setiap hari, kita baca anak kita setiap mau berangkat sekolah. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu peran orang tua, peran istri, mempunyai sifat sabar kepada keluarganya, kepada suaminya. Oh, kalau suami kita nggak pulang-pulang sabar, suami kita nggak ngasih duit berbulan-bulan sabar. Ada nggak kalau laki nggak ngasih berbulan-bulan bisa sabar? Bu, ibu nggak dikasih duit, kira-kira dalam 2 bulan nggak dikasih uang belanja, ibu kira-kira sabar nggak? Mempunyai sifat qanaah nggak? Terima apa adanya nggak? Ya Allah, bulan pertama saya nggak dikasih sama suami saya, nggak apa-apa kali suami saya keperluannya banyak. Bulan kedua nggak dikasih lagi uang belanja, punya sifat qanaah, sabar dan qanaah. Sabar kali suami saya utang banyak, saya terima apa adanya. Udah jalan ke 3 bulan, pas ke 3 bulan pulang dari gajian dikasih cuma 100.000.
Ya Allah, bulan pertama nggak dikasih, kedua nggak dikasih, pas bulan ketiga dikasih 100.000. Bu, sabar, sifat qanaah. Kesederhanaan itu penting. Jangan ketika banyak duit doang kita senang sama suami. Ketika suami nggak punya duit kita tinggal. Bu, bu, burung dara terbang melayang, terbangnya di awang-awang. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Naudzubillahimin. Jadi bagaimanapun rumah tangga kita, ketika kita banyak uang bersama sama suami, ketika suami kita nggak punya juga sama, harus mempunyai sifat sabar dan sifat qanaah. Istri kalau punya sifat sabar, sifat qanaah, insya Allah rumah tangga kita dalam keadaan tidak kurang apapun, dalam keadaan tentram dan aman. Insya Allah bisa menjalannya dengan baik. Bu, ibu kalau nggak dikasih uang belanja sampai 8 tahun kira-kira kuat nggak? Ibu kalau nggak dikasih uang nafkah tiap hari 7 tahun kuat nggak? Kuat nggak Bu? Insya Allah Bu. Wah, 6 bulan aja katanya Bu udah kagak kuat. Bu, pernah cerita, ibu mau cerita, mohon maaf ini ya, Bu, kalau saya cerita boleh nggak nih? Bu, problema rumah tangga yang saya alami, mudah-mudahan ibu bisa, bukan mencontoh diri saya, tidak. Ketika saya berumah tangga, saya 5 tahun itu nggak punya anak. Pas usia 5 tahun perkawinan saya, baru saya dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika saya dikasih hamil sama Allah, dikasih rezeki yang luar biasa, ketika saya hamil 7 bulan, saya mempunyai problematika yang luar biasa. Suami saya kecelakaan. 3 hari gak pulang-pulang, kirain saya suami saya pergi keluar kota. Enggak tahunya suami saya kecelakaan Bu, di Tol Cawang 3 hari gak ditangani. Di rumah sakit UKI kagak diurusin Bu. Saya ketemu di rumah sakit UKI, sebulan saya di rumah sakit UKI Bu. 1 bulan itu suami saya sampai bertahun-tahun Bu, hilang ingatan kayak gugur gondong. Tahu Ibu gugur gondong? Itu Bu, temperamental, suami saya amnesia. Dalam keadaan saya hamil 7 bulan. Sampai 8 bulan, 9 bulan pun suami saya pulang dari rumah sakit, amnesia, nggak kenal sama saya, nggak bisa jalan Bu, nggak bisa megang sendok, nggak bisa sama saya, nggak kenal nasi, kagak kenal duit, kagak kenal buah kerja, nggak kenal apapun ini. Orang kantor itu nggak kenal Bu sama sekali. Bagaimana Bu? Saya nyuapin suami saya Bu, tiap hari saya suapin, saya mandiin, saya cebokin, tubuh. Suami saya hilang ingatan, amnesia. Saya dalam keadaan hamil. Bu, ketika bisa jalan, suami saya makannya mau di pinggir jalan. Di pinggir jalan raya minta makan. Asal minta makan, lari lagi ke pinggir jalan. Ajak raya, minta makan sambil nongkrong. Saya suapin Bu, saya dalam keadaan hamil 9 bulan. Orang-orang lihat saya pada nangis. Suami saya hilang. Waktu saya tinggal di Keranji, suami saya ketemu di Kaliabang Rata. Sering hilang suami saya. Tapi saya jalani dengan sabar. Saya jalani dengan apa adanya. Saya terima mungkin ini musibah. Gelombang rumah tangga itu ada yang besar dan ada yang kecil. Bu, sampai saya melahirkan suami saya nggak tahu. Saya akekahan suami saya belum ingat sama anak. Bu, 1 tahun suami saya amnesia. Saya urusi dengan baik. Kira-kira kalau ibu suami amnesia setahun, ibu ngurusin nggak? Bu, sekarang saya mau tanya, kalau suami ibu amnesia selama 1 tahun nggak kerja, kira-kira ibu urusin apa kagak tuh suaminya? Mau ibu mandiin, mau ibu cebokin, mau ibu suapin? Belum tentu Bu, belum tentu.
Disitulah peran istri harus mempunyai sifat sabar. Disitulah peran istri harus mempunyai sifat qanaah. Disitulah peran istri harus mempunyai yasri ma'a jaujiha. Di dalam kitab Ukhrijat diterangkan, dari kitab Ukhrijat kita belajar, jangan dibaca doang kitabnya, kita praktekkan di rumah tangga kita. Insya Allah kalau kita baca kitab itu, kita praktekkan di rumah tangga kita dalam keadaan aman-aman saja. Aman-aman saja. 7 tahun saya tidak dikasih nafkah sama suami saya. Tidak dikasih nafkah 7 tahun. Bu, ibu kalau nggak dikasih nafkah 7 tahun sama suami ibu, kira-kira ibu tinggal nggak suami ibu? Bu, ibu, Romana kali jawab. Lagi, ibu nggak dikasih nafkah selama 7 tahun, kira-kira bagaimana? Kuat nggak? Kuat nggak bu? Insya Allah kuatin. Disitulah peran seorang istri harus mempunyai sifat sobirata, khoniata. Saya kalau pulang dari ngajar, kalau habis sholat subuh, habis sholat tahajud, terakhir saya sholat subuh, itu celana panjang suami saya ambil, dompetnya saya buka. Ketika kosong saya isi 300.000, saya isi 500.000. Kenapa? Kalau suami saya pergi jauh-jauh, takutnya motornya bannya kempes, bannya bocor, ketika buka dompet ada isinya. Tuh, ibu bisa nggak kalau dompet suami ibu kosong ibu isi? Kira-kira diisi apa diambil? Bu, kira-kira dompet suami ibu isi apa ibu ambil? Ya Allah. Bu, bagaimana bisa masuk dalam jannah? Bagaimana bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau istri suka grebengin dompet suami? Ayo, ada nggak grebengin dompet suami? Takutnya gini bu, kalau ibu ambil dompet suami, taruhnya kan di sebelah kanan. Tahu-tahu suami ibu bangun tidur, keburu-buru dimasukin di sebelah kiri. Salah masukin. Pas dipakai itu celananya, pas diambil dompetnya ada di sebelah kiri. Berarti suaminya tahu bahwa dompetnya diperiksa sama istrinya. Alhamdulillah bu, saya belajar. Di dalam kitab Ukhrijat saya belajar bagaimana saya mempraktekkan rumah tangga saya. Saya terapkan kitab itu di rumah tangga saya. 7 tahun saya nggak dikasih nafkah sama suami saya, tetapi saya sobiratan, khoniatan, beryasiri ma'a jaujiha. Itu yang kedua saya terapkan. Kenapa? Karena itu penting di rumah tangga. Jadi jangan senangnya doang bersama suami, ya bu ya. Susah pun bersama suami, ya bu. Bagaimana caranya bu? Kata di dalam firman Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir. Bagaimana caranya suami kita nggak ngasih nafkah? Bu, kita berpikir, disuruh berpikir. Bu, Allah memberikan otak kita untuk berpikir. Allah memberikan akal pikiran kita. Bagaimana caranya kita berpikir supaya kita bisa mencari nafkah untuk keluarga dan untuk suami? Bagaimana caranya bu? Banyak. Ibu jualan, ya kan bu? Ibu jualan. Ibu, apa kebiasaan ibu? Apa ibu bikin kue? Ibu bikin apapun. Untuk apa? Untuk keperluan rumah tangga. Itu yang kedua. Jadi istri mempunyai sifat sobirata, istri mempunyai sifat khoniatan, biljasri ma'al-jaujiha. Yang ketiga, bu, ibu, udah kemalaman belum? Udah kemalaman belum? 2 lagi ya bu ya. Yang ketiga apa? Zati hayain, istrinya mempunyai rasa sifat malu. Bu, malu. Istri mempunyai sifat malu, baik malu kepada Allah. Ya Allah, saya ini jarang sholat, malu sama Allah. Ya Allah, suami saya rajin sholatnya, sholat tahajud. Kenapa saya bangunnya kencing doang? Malu sama suami. Bu, cuma punya rasa sifat malu itu di dalam rumah tangga itu penting. Ya bu ya, langsung saja yang keempat. Nih yang keempat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, imro'atan adalah wanita mata jaujian yang ditinggal sama suaminya
istrinya ditinggal sama suaminya. Awaladun sogiratan, itu anaknya masih kecil-kecil. Fahabasat, maka ia menjaga nafsiah dirinya. Untuk apa bu? Auladahum matbahum, untuk kepentingan anaknya, mendidik anaknya. Bu, kenapa nih anaknya? Dan wanita itu adalah Osyatan ayyudaiku, takut untuk menyengsarakan anaknya. Dan dia tidak lam yatazawwaj, maka dia tidak kawin lagi. Osyata ayyudaiku, wanita itu tidak kawin lagi, takut menyengsarakan anaknya. Yang keempat ini adalah istri yang ditinggal mati sama suaminya, menjaga dirinya, mendidik anak-anaknya. Lam yatajawaz, dia tidak kawin lagi. Kenapa? Khosyata ayyudayyibu, dia takut menyengsarakan anaknya. Berarti seorang janda ditinggal mati sama suaminya, punya anak 3 atau banyak, dia tidak kawin lagi demi mendidik anaknya, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini janda ada nggak yang belum kawin? Tuh, ada nggak janda yang belum kawin? Tuh, ada nggak janda yang punya anak? Ada nggak janda yang punya anak? Terus nggak kawin lagi? Anak takut kami terjauh atau satu ayu tayaku? Belum kawin lagi? Tapi di dalam kitab ini dijelaskan, lam yatajawaz khosyata ayyudahu, kalau dia tidak kawin, takut dia menyengsarakan anaknya, dia termasuk wanita dakhala jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Janda punya anak, kagak kawin lagi sampai anaknya menjadi orang yang berhasil, sampai tua dia gak kawin lagi, itu adalah janda yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya bu ya, kalau bisa mah janda jangan kawin lagi bu ya. Bu, urusin anaknya yang baik-baik. Itu yang keempat dijelaskan. Janda yang punya anak gak kawin lagi, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dijamin sama Allah. Lagi, yang pertama tadi adalah apa bu? Istri yang masuk surganya Allah. Imra'atan afifatan ta'ihatan lillahi wa jaujiha, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Yang kedua, istri punya anak, tetapi istrinya itu punya sifat sabar, sifat qanaah, ya bu ya. Terus yang ketiga, istri mempunyai rasa sifat malu. Yang keempat, seorang janda mempunyai anak, memelihara dirinya dan tidak kawin lagi karena takut menyengsarakan anaknya, itu termasuk dapat surganya Allah. Itu 4 kriteria. Tentunya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya suami, dan yang terakhir adanya, bu, kita berumah tangga minta ridho orang tua. Tuh, dekat lagi bulan bawah. Yang punya orang tua di Jawa, kunjungin, minta ridho sama orang tua. Orang tua yang sudah dimakamkan, ibu datengin makamnya, dibersihin makamnya, baca yasin di makamnya, boleh nggak apa-apa. Ibu orang tua masih ada, ibu datengin, minta doa, minta ridho sama orang tua. Kita berumah tangga kalau punya ridho orang tua, insya Allah keluarga kita berkah. Bu, insya Allah berkah. Kasih apa yang orang tua kita minta, kasih apa yang orang tua kita inginkan, kasih. Mumpung orang tua kita masih ada, bu, kasih. Yang pelit-pelit kita dirawatin sama orang tua kita dari bayi kita tuh, dihamilkan, dilahirkan dalam nggak bisa apa-apa, kita tuh ketika usia sebulan, 1 hari nggak bisa apa-apa, sebulan nggak bisa apa-apa. Orang tua kita tangannya penuh dengan kotoran. Kotoran siapa? Kotoran kita. Tiap hari orang tua kita penuh dengan kotoran kita. Sampai berapa bulan bu? Sampai usia 5 tahun. Bu,
itu tangan orang tua kita penuh dengan kotoran-kotoran kita. 5 tahun kurang lebih. Kalau anak itu belum bisa cebok, orang tua kita tangan dengan penuh kotoran kita. Bagaimana cara kita membalasnya? Mumpung orang tua kita masih hidup sekarang, yuk kita balas dengan apa? Dengan harta kita, dengan akhlak kita. Kalau kita punya rezeki, kita kasih orang tua kita. Apapun yang orang tua kita inginkan, kita beliin. Jangan pelit sama orang tua. Jangan orang tua saja, mertua pun kita kasih. Mertua anggap juga orang tua kita. Orang tua kita kasih, mertua kita kasih. Minta ridho dari orang tua, minta ridho dari mertua. Insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Jangan pelit sama orang tua. Besar kecilnya yang kita kasih, jangan besar, kecil pun kalau kita kasih setiap bulan. Orang tua itu tidak mengharapkan besarnya, tapi ngasihnya itu, Bu, doanya meruntuk. Tahu meruntuk nggak, Bu? Tahu meruntuk nggak, Bu? Bahasa Cikarang kan meruntuk. Tahu meruntuk nggak? Banyak. Kita ngasih orang tua kita, katakan 500.000, nggak usah 500.000 ya. 50.000 kita kasih orang tua. Itu orang tua kita doanya banyak banget, Bu. Ya Allah, nak, ibu doain kamu biar sehat badannya, panjang umurnya, rezekinya, biar suami kamu banyak gajinya, banyak uangnya, biar buat kasih kamu, anak-anak kamu jadi anak yang soleh-soleha, biar kamu ibu doain, kamu bisa berangkat haji, ibu doain, kamu bisa punya rumah. Itu doa orang tua, cuma 50.000. Doa orang tua, Bu, ya kan? Jangan pelit sama orang tua. Gunung kita bisa jajaki, tetapi kebaikan orang tua belum tentu kita bisa balas dengan harta kita. Tetapi kita balas dengan apa, Bu? Dengan kebaikan kita. Bu, jadi ridhonya Allah, insya Allah ada pada rumah tangga kita. Ridhonya suami, insya Allah pada rumah tangga kita. Ridhonya orang tua, insya Allah kalau tidak ini, insya Allah rumah tangga kita dalam keadaan aman dan tentram. Ya. Bu, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Bu ya. Ada apa, Bu? Apa ya, doa pres, Bu? Ya, Bu ya. Oh, doa dulu. Ya udah. Yuk, kita angkat kedua belah tangan kita ber Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah di sini semuanya pada bulan Rajab ini, bulan penuh mulia ini, bulan penuh ilmu ini, Allah sehatkan badan kita semuanya, Allah panjangkan umur kita semuanya, apa rezeki kita, anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh, anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang penuh dengan keridhaan Allah, ridho suami, ridho orang tua. Mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Talibkan badatillah bisyafaati rasul wa bil mu'ijati ayatillah wa bijayatil barakati wa karamati awlihi salamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awli wal hafat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil sayyiat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان ومسنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا جنة الإيمان. اللهم ثبتنا بالإيمان وارجنا من دنيا الإيمان. اللهم عافنا من كرب الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل أمورنا يا الله. سهل أمورنا يا الله. سهل أمور keluarga besar Majelis Taklim. Tiga pambayan enam Majelis Taklim Darussalam bidini wa dunya wal akhirah wa balik maqasidana waqti hajatina hajatnya keluarga besar Majelis Taklim Darussalam bil qabul ya Allah. Wa sadid diyunana wa nawwir qulubana wa asrah sudurana wa tamina surumatina wa barik auladana wa razaqana wa ulumana wa qul ma ataitana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah.